Selamat datang di podcast AIDS Talks, podcast seriesnya UNAIDS Indonesia yang membahas segala macam topik terkait dengan HIV, termasuk gender, hak asasi manusia, kesehatan seksual, dan topik-topik yang menarik bagi teman-teman komunitas yang hidup dengan HIV dan juga populasi kunci. Nama saya Ingrid Silalahi, saya adalah Communications Consultant di UNAIDS Indonesia, dan episode hari ini itu sangat spesial karena ini berbarengan dengan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Bagi yang belum tahu, International Women's Day itu diperingati pada tanggal 8 Maret setiap tahun dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kesetaraan perempuan. Nah, tema tahun ini sebenarnya adalah Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, yang mungkin lebih fokusnya pada lingkungan hidup, pada climate change, dan menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu seringkali mendapatkan kerentanan yang lebih besar terhadap dampak dari climate change. Mungkin itu sebenarnya topiknya agak jauh dari HIV, tapi bukan berarti kita nggak bisa memperingati International Women's Day, karena sebenarnya topik perempuan dan HIV dan juga gender equality itu sangat penting untuk HIV, dan di konteks HIV juga menjadi prioritas kita. Mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut nanti, tapi intinya adalah perempuan mempunyai kerentanan terhadap HIV yang juga besar, dan perempuan yang hidup dengan HIV itu juga seringkali mendapatkan double burden dari masyarakat. Jadi hari ini, dalam episode ini kita ada tamu yang sangat spesial. Kita ada Mbak Hartini. Kita beruntung banget ada Mbak Hartini karena Mbak Hartini adalah perempuan yang hidup dengan HIV dan saat ini adalah staf program di IPI, yaitu Ikatan Perempuan Positif Indonesia, dan udah lama ya di IPI, udah dari tahun 2015. Mbak Hartini mungkin udah bisa dibilang media darling karena udah sering banget appear di TV untuk membicarakan isu ini. Jadi memang we are so lucky ada Mbak Hartini di sini. Mbak Hartini, thank you so much for being here. Welcome to our podcast. Sama-sama. Mbak Hartini, aku mau ada beberapa pertanyaan nih untuk kita bahas hari ini. Mungkin yang pertama tentang situasi perempuan yang hidup dengan HIV di Indonesia, khususnya bagi mungkin pendengar podcast yang belum terlalu familiar. Emangnya kenapa sih kita harus peduli? Emangnya ada isu apa? Kalau dari data UNAIDS nih, aku lihat data perempuan dewasa yang di atas 15 tahun yang hidup dengan HIV itu di Indonesia ada 190.000 estimasinya. Jadi itu cukup besar ya. Besar banget. Walaupun laki-laki lebih besar, tapi bukan berarti angka itu angka kecil. Nah, dan juga yang menarik dan bisa kita diskusiin adalah infeksi HIV baru setiap tahun, proporsi dari angka itu banyak banget terjadi pada perempuan yang bukan bagian dari populasi kunci. Populasi kunci, bagi yang nggak tahu, itu adalah beberapa populasi yang memang paling rentan terinfeksi HIV. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana situasinya? Mungkin Mbak Hartini bisa kasih sedikit gambaran, informasi yang lebih lengkap selain data yang tadi aku sebut. Kira-kira bagaimana sih situasi perempuan dengan HIV di Indonesia? Ya, terima kasih Ingrid. Sebenarnya kalau saya melihat, saya mulai aktif di isu HIV itu tahun 2011 ya. Yang mana pada saat itu mulai masuk yang namanya PPIA atau PMTCT gitu. Tapi saya melihat karena memang terfokusnya selama ini negara hanya pada populasi kunci. Jadi menganggap perempuan tuh bukan bagian dari penularan HIV. Tapi kalau mungkin ditariknya dari populasi kunci, kenapa menjadi rentan? Satu, pasangan populasi kunci adalah perempuan gitu ya. Tapi keluar dari itu banyak sekali perempuan-perempuan yang hidup dengan HIV yang dengan terpaksa menurutku ya, tanpa informasi yang jelas, tanpa pemahaman yang jelas, tanpa edukasi yang jelas tentang kesehatan seksual dan reproduksinya, dia harus tertular HIV dengan pasangan sah menurut hukum dan agama gitu. Ini keluar dari konteks populasi kunci karena pasangannya bukan populasi kunci gitu ya. Mereka bekerja seperti biasa gitu, bekerja di kantor seperti biasa, tapi kan ada hal-hal berisiko yang memang perempuan tidak pernah tahu. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kasarnya adalah tidak ada yang namanya melakukan hubungan berisiko pasangannya cerita atau jujur gitu ya. Yang dihadiahi di rumah adalah virusnya gitu, HIV-nya. Jadi
Faktor utama yang saya lihat situasi saat ini adalah sampai terakhir di tahun 2022 ini teman-teman perempuan yang akhirnya terpaksa terinfeksi HIV itu murni karena memang dia tidak punya pemahaman tentang itu, tidak punya posisi tawar terhadap pasangan gitu ya, bagaimana dia harus mengakses layanan, begitu ada informasi tentang bahwa penting loh tes HIV untuk ibu hamil saat ini gitu, tapi ada beberapa perempuan juga yang akhirnya dilarang oleh pasien, buat apa tes HIV, kita bukan dari orang yang berisiko gitu, atau akhirnya dia tetap memutuskan untuk tes HIV, tapi apa yang terjadi setelah tes itu dilakukan karena program yang ada sekarang hanya memastikan ibu hamil itu tes, tapi bagaimana setelah tes itu apa yang harus dilakukan itu juga tidak, negara tidak menjamin. Apakah mungkin si perempuan itu datang nanti ke rumah menjelaskan saya tadi dites HIV dalam kondisi hamil dan saya ternyata positif HIV. Bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan yang disalahkan menjadi media penularan karena si pasangannya belum dites ya. Jadi baru ditesnya sepihak. Jadi dianggapnya orang Indonesia itu siapa yang duluan ketahuan HIV itulah yang menjadi menularkan. Padahal kan karena memang di posisi hamil ya, di posisi hamil dia harus mewajibkan tes, pasangannya tidak. Dan itu juga akan rentan terhadap kekerasan-kekerasan pada perempuan HIV. Jadi kenapa justru perempuan menjadi kelompok yang paling rentan ya karena minim informasi, tidak punya posisi tawar gitu ya, karena kita tahu Indonesia masih cukup tinggi dan kita hidup di dunia yang patriarki banget gitu ya. Bagaimana kalau kita melihat lebih jauh lagi, ketubuhan perempuan itu tidak pernah menjadi miliknya sendiri. Dari kecil sampai dewasa masih otoritas orang tua gitu. Begitu menikah dibayar dengan mahar itu menjadi otoritas pasangan atau suami gitu ya. Nah itu pun terjadi karena di IP sendiri keanggotaan IP itu dengan latar belakang yang berbeda ya. Ada pekerja seks, mantan pekerja seks, ada teman-teman pecandu yang masih aktif, ada mantan pecandu dan ada ibu rumah tangga gitu. Dan kita merasa bahwa kita satu isu gitu, kita sama-sama perempuan yang sebenarnya memang sama-sama buta informasi. Seandainya informasi itu memang diberikan secara baik, mungkin teman-teman yang menggunakan nafsa bisa menggunakan tanpa sharing jarum gitu. Teman-teman pekerja seks melakukan hal yang berisikonya dengan pakai kondom misalnya, atau ibu-ibu rumah tangga juga yang dia tetap bisa memeriksakan dirinya atau menjaga diri untuk tidak tertular dari pasangan, mengingat pasangan untuk pakai kondom atau dan lain-lain. Tapi sekali lagi posisi tawar itu belum cukup berjalan ya di Indonesia. Itu sih Ingrid. Iya, nah memang itu benar banget sih yang soal posisi tawar, bahwa sebenarnya bahkan dalam sebuah pasangan relationship itu aja udah ada imbalance gitu ya, belum lagi di masyarakat. Gitu ya. Jadi mungkin kita itu menarik sih yang soal kerentanan khusus bagi perempuan yang mungkin populasi kunci punya kerentanan terhadap HIV juga, tapi dengan alasan yang berbeda atau faktor-faktor yang resiko yang berbeda. Kira-kira soal norma gender di masyarakat, ketidaksetaraan gender, kira-kira itu bagaimana sih kita bisa men-tackle hal itu? Tadi kan Mbak Hartini bilang informasi ya, tapi kalau norma dan lain-lain itu gimana ya, kita step-stepnya gimana menurut Mbak Hartini dan teman-teman IP gimana? Ya jadi jujur ya Ingrid, 2011 saya bergabung di IP menjadi anggota, 2012 saya mulai banyak banget dapat informasi gitu ya, terutama tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu ya, dan di usia yang sudah tidak muda lagi gitu ya, yang sudah punya anak, saya baru tahu organ-organ seksual dan fungsinya, organ reproduksi dan fungsinya, dan ternyata tuh saya tuh satu di sekian ratus ribu orang perempuan kali ya yang tahu bahwa oh ternyata ada pemerkosaan dalam rumah tangga gitu. Kita kan mikirnya kalau selama ini, sekali lagi karena kita hidup di dunia patriarki ya kalau suaminya mau ya itu harus mau gitu ya, karena itu dia dikaitkannya dengan agama. Padahal kalau dilanjutkan kembali kita bisa menolak jika gitu kan. Jadi masih ada alasan, tapi kadang-kadang yang dipahami oleh masyarakat itu hanya setengah, hanya separuh gitu ya. Dan itu saya cukup belajar banyak, dan saya pikir kalau terkait gender tadi ya Indonesia tuh masih sangat yang saya ngeliat di kehidupan pribadi saya saja ya. Bagaimana pandangan sinis tetangga ya, atau kita sebutnya netizen mungkin ya, melihat seorang laki-laki menjemur pakaian, membantu pekerjaan domestik perempuan itu, laki-laki justru malah dia juga yang didiskriminasi ya.
bahwa gender itu adalah sebuah bentukan, mungkin dari kecil orang-orang sudah melihatnya laki-laki itu tidak pernah memegang pekerjaan domestik dan itu menjadi aneh. Dan sebenarnya itu tuh menurutku ya akar yang paling besar ketidaksetaraan gender itu tercipta gitu ya. Dari hal yang sepele dan lebih kecenderungan kita itu kan kalau di keluarga udah kayak turun temurun ya, ngelihat papa kita begitu, anak laki-laki kan seperti papanya gitu. Ngelihat mama kita begitu ya anak perempuan akan mirip dengan si ibunya apa yang dilakukan gitu, bahwa semua pekerjaan di dalam rumah tangga itu pekerjaan perempuan. Jadi ya sekali kalau ada yang berbeda seperti menjemur pakaian tuh justru ya akhirnya pasangan kita tuh menjadi korban bully gitu ya oleh tetangga yang disebut istrinya kemana nih gitu ya, ngapain gitu. Nah padahal setelah saya masuk IP itu tuh semua bisa kita berbagi peran. Kita yang penting diskusi dengan baik, sepakat. Atau ada beberapa yang mikir kok istrinya yang kerja, suaminya di rumah gitu. Padahal kan kalau kita mau mikir pekerjaan di rumah tuh tidak pernah ada selesai gitu ya. Jadi kalaupun ya memang waktunya saat itu yang memang mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kesempatan bekerja adalah perempuan gitu, dan laki-lakinya dengan legowo ya, ibaratnya dia juga pasti sangat sangat ini banget sama egonya dia ya, menurunkan egonya banget. Oke, nggak apa-apa gue di rumah lo yang kerja, dan itu tuh nggak mudah gitu. Di saat kita sudah mulai sepakat dengan itu ya, tantangan terbesarnya terkait kesetaraan gender itu sebenarnya lingkungan yang belum mendukung, bukan kurang sih. Sudah ada ya sekarang dikit-dikit merasa oh iya ternyata kita bisa tuker gitu kalau informasinya sudah dapat. Jadi balik lagi sih sebenarnya terkait kesetaraan gender yang terjadi saat ini itu juga karena memang kita dari kecilnya dididik seperti itu. Jadi bukan hanya kesalahan si laki-laki ya, karena laki-laki juga sebenarnya korban dari budaya patriarki gitu ya. Tapi paling tidak mulai membangun komunikasi, dan saya mulai bisa berkomunikasi itu karena saya dapat banyak banget informasi dari IP tentang itu gitu, tentang kesetaraan gender. Karena kesetaraan itu ya setara gitu, bukan yang perempuannya di atas atau laki-laki yang di bawah, atau laki-laki yang di atas perempuan di bawah gitu. Nah itu yang mungkin untuk seorang yang bertitel sarjana pun belum tentu dia paham tentang kesetaraan gender gitu ya, karena memang lingkungan yang terus ngasih contohnya adalah kalau perempuan itu ya di bawah aturan laki-laki. Itu sih. Jadi memang dalam sebuah hubungan pun bisa ada ya diskusi antara perempuan dengan pasangannya. Oh itu ya, itu sebenarnya kuncinya. Ya. Jadi sebenarnya antara HIV gitu ya, bagaimana kita akhirnya tidak dimana saya juga sepakat ya Ingrid, saya tahu bahwa setiap orang itu punya kesalahan gitu. Jadi saya akan membuka komunikasi sebelum saya menikah dengan pasangan saya saat ini yang dia negatif gitu ya. Jika saya keluar kota atau dia keluar kota, saya akan membekali dia dengan kondom gitu. Karena tapi itu menjadi kadang-kadang karena pasangan kita juga belum paham, tapi saya ajak pola berpikirnya, loh saya bukan nyuruh kamu untuk selingkuh, tidak gitu. Selingkuh tuh tidak usah disuruh ya kan, sudah ada niat sendiri gitu. Jadi tapi jikalau kamu ingin melakukan sesuatu dengan orang lain yang bukan istri kamu gitu, kamu kan tahu istri kamu sudah HIV positif, jangan sampai bawa penyakit yang lain gitu. Tidak mungkin tertular HIV-nya karena sudah HIV gitu, tapi kan ada IMS, ada hepatitis gitu. Tapi akhirnya ya kata sepakat, oke, kamu nggak usah kasih saya kondom atau apa, pokoknya saya tidak akan melakukan itu gitu ya, saya janji. Walaupun ya janji itu bisa diingkari, tapi pembicaraan itu atau diskusi dengan pasangan terkait bahwa kedudukan kita itu setara, itu harus dilakukan sebelum terjadi sebenarnya Ingrid. Sebelum adanya pernikahan gitu. Nah kan tidak banyak Ingrid, baik di sekolah, baik di universitas, ada nggak sih gitu ya ngomongin tentang itu gitu. Sekali lagi mungkin masyarakat Indonesia harus paham, menjadi orang tua, menjadi suami istri itu tidak ada pendidikannya gitu. Iya, benar, kita belajarnya otodidak, tapi kalau kita punya bekal informasi yang baik dan benar tentang kesetaraan gender, kesehatan seksual dan reproduksi, kita bisa memberikan alasan-alasan yang misalnya sepele saja. Aku pengen punya anak dari kamu 5 misalnya. Ada nggak, kita balik pertanyaannya, kamu tanya dong ke yang punya rahim, kamu mau punya anak berapa? Karena yang melahirkan kita kan, bukan dilepeh gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya sekali lagi diskusi dan informasi itu menjadi penting.
Iya benar, dan karena nggak ada informasi, diskusi atau edukasi itu dari kecil, mungkin ya akhirnya kita hanya ikutin generasi sebelumnya yang udah punya norma-norma yang sebenarnya nggak ideal sama sekali untuk both perempuan dan laki-lakinya juga ya ternyata ya. Iya betul. Nah Mbak Hartini sendiri memang tadi udah bilang ya, Mbak Hartini perempuan yang hidup dengan HIV juga, dan pastinya berkomunitas juga dengan banyak teman-teman perempuan yang juga hidup dengan HIV. Aku pun juga sebenarnya beberapa kali pernah ngobrol dengan teman-teman IP, itu sering dengar cerita tentang tetangga saya nggak tahu saya positif HIV karena saya takut, atau bahkan keluarga saya sendiri yang satu rumah itu nggak terima gitu-gitu. Jadi mungkin apakah Mbak Hartini bisa ngasih sedikit cerita bagi teman-teman yang mungkin nggak pernah dengar nih dari perempuan yang hidup dengan HIV, tentang kayak gimana sih kadang pengalaman perempuan yang hidup dengan HIV. Tadi kan Mbak Hartini udah bilang perempuan aja, nggak usah positif, nggak usah negatif, nggak usah gimana pun, perempuan aja memang udah a hard time gitu ya to live your life di Indonesia, mungkin di dunia juga, di Indonesia khususnya juga. Plus positif HIV, itu bisa diceritain sedikit dan ngasih, mungkin kita bisa membuka mata teman-teman yang selama ini belum aware gimana sih pengalaman perempuan yang hidup dengan HIV di Indonesia. Oke, pertama kali tahu status HIV itu kan di tahun 2008 ya. Ingrid, tepatnya itu di 15 Februari tahun 2008. Jadi Februari kemarin itu tepat 14 tahun ya saya konsumsi ARV. Dan sebenarnya itu hal yang sangat kaget. Tapi ngomong tentang HIV sendiri, kata HIV itu mulai terdengar itu tahun 2007, 2 minggu sebelum putra ketiga saya meninggal. Dan ternyata ini masih ada hubungannya ya dengan budaya patriarki. Anak saya itu sudah dites HIV dari usia 3 bulan. Dan yang seharusnya dites HIV itu saya dan pasangan saya saat itu. Tapi pasangan saya menolak karena menganggap kami berdua bukan dari orang yang berisiko. Akhirnya dokter minta tanda tangan pasangan saya saat itu untuk dites si bayi. Dan hasilnya positif. Yang lebih menyakitkan saya adalah saya sebagai ibunya yang mengandung dan melahirkan tidak diberitahu pada saat itu anak saya HIV positif yang harusnya bisa akses pengobatan. Begitu karena anak saya ada terapi TB paru, begitu selesai dokternya hanya bilang, Mbak ini terapi TB-nya sudah selesai, silahkan diobati karena dia positif. Saya bingung, positif apa dok? Dia dokternya juga bingung, loh Mbak nggak dikasih tahu sama suaminya? Oh enggak dok, gue bilang gitu. Jadi setiap bulan saya ambil obat, gak ada yang tahu bahwa ada virus lain di badan anak saya, karena anak saya saat itu tuh usia 9 bulan tengkurap aja belum bisa, udah tambah TB kan. Nah begitu dimasukin ke ruangan ada konselor, ada dokter dikasih tahu ceritanya dulu dan dia adalah positif HIV, saya tuh nggak nangis atau gimana karena saya nggak tahu informasi tentang HIV. Sama sekali tidak tahu. Yang saya tahu HIV itu hanya menyerang orang-orang yang seperti tadi mungkin Ingrid katakan ya, populasi kunci, pengguna nafsa, pekerja seks. Nah kita berdua ya mungkin pasangan saya saat itu juga mikirnya kita bukan bagian dari itu gitu. Jadi tidak merasa beresiko. Jadi sampai rumah begitu dokternya bilang nanti dirimu tes ya mbak sama pasanganmu gitu. Sampai rumah saya sampaikan ke pasangan cuma bilang itu tuh kesalahan dokter, itu kesalahan rumah sakit karena anak kita memang setiap bulan keluar masuk rumah sakit kan. Mungkin jadi dari peralatan rumah sakit. Lagi-lagi saya sebagai perempuan percaya, bahkan kita harus tes, ngapain kita tes gitu, kondisi kita baik-baik saja gitu. Akhirnya 2 minggu setelah pernyataan dokter anak saya meninggal. Karena saya nggak pernah tahu ada infeksi apa selain itu. Dan kondisi saya saat itu, saya perempuan yang memang buta informasi tentang HIV, yang juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang luar biasa lah ya saat itu. Jadi begitu kehilangan anak, pindah ke rumah mertua, kondisi saya memburuk. Sampai akhir tahun 2007. Berat badan saya hanya 36 kilo, kandidiasis oral sampai ke tenggorokan, SGOT, SGPT tinggi, anemia berat, terus seluruh badan saya itu semuanya korengan. Jadi saya nggak bisa tidur di kasur yang langsung dengan spray gitu. Jadi harus ada perlak atau daun pisang. Karena kalau di spray begitu nempel tuh akan ketarik kulitnya dan keluar nanah gitu ya. Nah akhirnya dokternya curiga karena selama ini saya cuman
berobat di puskesmas ya. Jadi diare sudah lebih dari 3 bulan, batuk pilek nggak sembuh-sembuh gitu ya. Mungkin kalau sekarang disangkanya COVID ya. Jadi dokternya dulu kan belum ada 2008 itu tes di puskesmas. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Balik lagi saya dihadapkan dengan seorang konselor, ingat 2007, dan saya mulai bercerita. Oh iya Mbak, ini jadi saya minta izin Mbak untuk dites HIV. Kita ada melihatnya ke sana. Nah dulu itu hasil tes HIV itu tidak seperti sekarang. 1 jam keluar hasilnya, dulu itu 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu saya dikasih kotri dan dikasih obat-obat lain untuk kayak kandidiasis dan segala macam. Jujur saya nggak nangis, Ingrid. Saya tahu bahwa mungkin saya ya HIV gitu, tapi sampai 2 minggu itu, sampai akhirnya saya suruh balik lagi untuk akses ARV, saya udah latihan mati. Karena saya pikir HIV mati gitu ya. Apalagi dengan kondisi saya yang cukup buruk gitu ya. Yaudah HIV mati. Jadi saya udah latihan mati, nggak mau ngelihat matahari, nggak mau nyalain lampu, nggak mau nonton TV gitu. Karena di kuburan nggak ada itu, pikir saya gitu ya. Dan ternyata 2 minggu begitu saya datang lagi, kondisi saya mulai baik, walaupun nggak naik berat badan, tapi karena saya minum psikotri itu, obat yang saya minum akhirnya berpengaruh, kayak kandidiasis saya mulai agak sembuh, terus saya nggak lagi gemeteran jalan gitu ya Mas, agak-agak bisa cepet lah ya jalan dan lain-lain gitu. Nah 2 minggu, tepatnya 15 Februari itu buka hasil dan saya HIV positif. Lagi-lagi saya nggak nangis. Ya mungkin karena pengetahuan satu, kedua saya berpikirnya saya akan mati karena HIV bukan karena mati dipukuli. Itu yang ada di benak saya saat itu. Karena saya tuh mengingat orang tua saya gitu ya, gimana kalau misalnya dikabarkan Hartini meninggal karena dipukuli oleh pasangannya gitu. Kayaknya lebih terhormat saya meninggal karena sakit gitu. Jadi ya itulah ya pokoknya yang kayak apa sih modelnya tuh, kayak saya tuh model apa ya, oke lah saya terima dengan itu, dan akhirnya saya bawa pulang ARV 2 minggu, ya udah saya minum. Nah saya minum ternyata kondisinya makin baik. 2 minggu setelah saya minum ARV, berat badan saya naik 4 kilo. Dan semua penyakit yang saya derita itu semuanya hilang gitu ya. Tidak ada lagi kandidiasis, tidak diare, tidak batuk pilek gitu ya. Dan akhirnya pas yang akhirnya 3 bulan saya mulai membaik, yang tadinya saya makan bubur jadi makan nasi, yang saya jalan bisa lari gitu ya, berat badan saya naik terus-terusan. Saya mikir kok saya nggak mati ya gitu. Saya nggak mikir nggak mati. Akhirnya saya mulai tanya sama dokter, kapan saya mati, berapa lama lagi saya hidup. Dokternya cuma ketawa waktu itu. Saya ini bukan Tuhan ya Mbak, saya ini dokter gitu. Tapi saya tanya gitu ya, pokoknya berapa lama lagi sih gitu. Maksudnya kalau misalnya lihat kondisi saya secara medis sekarang gitu ya, berapa lama lagi saya akan hidup. Nah dokternya cuma bilang, Mbak, kalau kamu nggak ARV, nggak pengobatan, mungkin 6 bulan, mungkin 6 tahun, gitu. Jadi, nah saya mikir, ya sudah, artinya saya harus minum obat aja. Nah setelah 3 bulan, kondisi saya benar-benar baik, dengan berat badan sudah nggak ada tuh yang namanya koreng-koreng segala macam. Itu saya mulai saya mulai ngerasa bahwa ini nggak bener nih gitu, katanya HIV tuh menakutkan gitu, menyeramkan. Saya mulai mencari orang-orang yang bisa mendukung saya. Orang yang pertama kali saya telepon adalah ibu saya. Saya bilang bahwa daya tahan tubuh Tini itu tidak seperti orang lain gitu ya, pokoknya gampang sakit. Saya hanya menjelaskan itu. Tapi ibu saya itu tiba-tiba bilang, apa itu yang dibilang HIV ya Hartini gitu. Terus ya ini kena HIV. Ibu cuma bilang, kenapa harus kamu? Ya nggak tahu lah pokoknya kenapa ya harus aku gitu dah. Aku tutup telepon. Saya tutup teleponnya. Kebetulan anak saya saat itu umur 9 tahun, jalan 10. Jam 12 malam itu dia telepon cuman bilang, Umi, namanya Widya,
Umi ia yakin sampai Umi sampai ia lulus sekolah, kuliah dan punya anak, Umi masih ada buat ia gitu. Artinya dia mendoakan saya tetap ada di sampingnya dia sampai jadi oma gitu. Saya cuma kepikiran anak 9 atau 10 tahun ngerti apa tentang HIV gitu, tapi dia punya keyakinan bahwa ibunya akan hidup. Itu kekuatan terbesarnya sebenarnya Mia. Maaf Ingrid jadi semuanya itu saya dapatkan pertama kali kekuatan terbesarnya itu dari putri saya itu. Jadi saya mikir kalau dia aja yakin kenapa enggak, dan akhirnya terbukti Ingrid sampai sekarang saya masih hidup dan saya sudah punya cucu 2 dari putri yang tadi dia bilang bahwa akan menjadi oma gitu ya. Nah seiring perjalanan itu sebenarnya banyak sekali yang harus saya hadapi dulu selain sebagai perempuan dengan HIV. Saya harus bisa keluar dari lingkaran kekerasan. Saya harus menata kembali hidup yang pada saat itu saya berpikir saya tidak takut mati, karena mati itu pasti kapanpun dimanapun mau ngumpet ke negara manapun kita kalau udah waktunya mati gitu ya. Yang saya takutkan adalah menghadapi hidup. Bagaimana nanti orang lain tahu saya HIV? Bagaimana bahkan karena saya itu dianggap pembunuh keturunan karena anak saya yang 3 kan laki-laki ya. Kamu tuh membunuh gitu. Saya dianggap seorang pembunuh keturunan. Jadi kayak ngerasa, apakah betul ya orang HIV itu tidak bisa menikah lagi, tidak bisa punya anak gitu. Nah di 2009 sampai 2010 saya hidup di zona yang nyaman. Saya bekerja seperti orang lain. Saya tidak ada satupun orang yang tahu kecuali orang-orang di lingkaran saya ngambil obat, orang tua saya dan anak saya gitu. Tapi ternyata itu tuh bukan ngerasa kayaknya nggak bisa nih saya diam-diam, karena selama saya ngambil obat setiap bulan pasti ada orang baru yang terinfeksi dan karena tidak tahu HIV itu apa gitu. Jadi saya tuh kerjaannya ya dulu sebelum gabung di IP, kerjaannya di rumah sakit itu setiap bulan tuh saya akan nungguin orang yang baru pertama kali datang ke ruangan itu untuk nanti ngobrol sama saya. Cuman sekedar ngomong kamu nggak sendiri, saya juga sama gitu. Karena saya nggak dapet itu Ingrid, saya nggak dapet orang yang deketin saya, tenang kamu sama aja sama saya, nggak ada gitu. Jadi saya ngerasa kayak perempuan hina dina, terkutuk, diazab gitu ya. Jadi saya melakukan itu ke orang lain gitu. Nah akhirnya 2011 saya melihat ada IP nih gitu. Saya harus kayaknya ini bagus banget organisasi ya khusus perempuan yang memang hidup dengan HIV dengan berbagai latar belakang gitu. Saya cari dan akhirnya saya ketemu 2011 itu saya menjadi anggota. Saya seneng banget gitu ya, ternyata saya banyak dapet informasi. Jadi untuk perempuan yang hidup dengan HIV itu sebenarnya baik yang dulu ataupun sekarang itu butuh teman-teman yang sekedar itu, kamu nggak sendiri, saya juga sama gitu. Dan itu kekuatan terbesar sih sebenarnya. Nah justru kalau bukan bersyukur ya, mungkin saya merasa bahwa status HIV ini menjadi berkah buat saya. Karena dulu tuh saya kan cuma ibu rumah tangga banget ya, yang kerjaannya sumur dapur kasur gitu ya, yang hanya megang penggorengan panci masak gitu ya, yang benar-benar terkungkung di budaya patriarki. Semenjak di IP tuh agak keren dikit gitu ya, bawanya laptop gitu ya, bisa ngomong di depan orang gitu. Jadi itu ngerasa kayak HIV ini sebenarnya mungkin ada di orang-orang yang bisa menerima itu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya, itu saya mengamini karena saya yakin perempuan-perempuan atau siapapun yang hidup dengan HIV itu ya mampu menurut Tuhan untuk jadi ini gitu, dan saya akan membagikan itu kepada siapapun. Jadi kalau cerita tentang kehidupan saya mungkin tidak cukup 2 hari 2 malam ya itu, tapi secara garis besarnya adalah PR saya waktu itu adalah keluar dari lingkaran kekerasannya. Kalau HIV-nya kita sudah tahu ya, maksudnya harus bagaimana, harus pengobatan atau bagaimana, dan waktu itu walaupun pokoknya setiap bulan saya harus menyisihkan, mungkin kalau beberapa teman-teman melihatnya saya kondisinya sekarang ya, iya Mbak Hartini kan sekarang sudah bekerja, punya uang gitu ya, jadi wajar lah kalau bisa kayak gitu. Kalau saya kan sekarang nggak, mungkin teman-teman harus tahu dulu itu yang penting saya memastikan setiap bulan punya uang 50.000 untuk ambil ARV karena pendaftaran 33.000, sisanya buat saya minum es. Saya jalan kaki loh.
dari Rawamangun ke Rumah Sakit Persahabatan. Yang kalau memang cuma hanya 50.000. Jadi semuanya tuh bisa kalau kita memang niat dan ya kita masih diberikan kesempatan hidup. Itu sih, Ingrid. Oke, makasih banyak Mbak Hartini udah cerita. Ceritanya Mbak Hartini mungkin lumayan representatif ya tentang banyak cerita perempuan dengan HIV. Aku dengar tentang masalah decision power di di hubungan antara suami dan istri. Ada juga masalah kekerasan yang memang sering dialami oleh perempuan dengan HIV. Dan mental health juga ya waktu mental health struggle-nya kayaknya kenapa? Nah, itu. Jadi ya itu yang tadi luput sedikit saya cerita. 2009 sampai 2010 itu sebenarnya proses saya mengakses layanan kesehatan mental gitu ya. Karena di 2009 awal begitu saya sudah terlepas dari atau keluar dari lingkaran kekerasan, ternyata ada trauma-trauma yang memang sepertinya butuh tenaga ahli gitu ya. Dan saat itu saya sudah mulai jadi pelaku kekerasan. Jadi kalau saya melihat perempuan hamil terus digandeng atau diperlakukan dengan baik oleh pasangannya, saya tuh akan marah. Bahkan saya selalu melempar apapun yang ada di depan saya. Nah, di satu waktu saya ada sepatu boot yang cukup tinggi gitu ya, ada perempuan lewat dengan suaminya dia, bukan suami saya gitu ya sebenarnya. Saya lempar sekencang itu sampai pakai sepatu boot gitu. Kebayang dong Ingrid gimana suaminya marah dan dia bilang, lu gila lu ya, lu sarap lu ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama bini gua awas lu gitu ya. Kata-kata lu gila itu jadi menyadarkan saya, Ingrid. Iya ya, gue kenapa, apa salah perempuan itu gitu ya. Jadi saya tuh benci sama kebahagiaan perempuan hamil karena saya tidak merasakan itu, justru saya dipukuli gitu ya dengan kekerasan yang menurut saya bukan lagi kekerasan biasa gitu. Kalau ditampar, dipukul itu udah biasa, Ingrid. Saya pernah dilempar bata, saya pernah diinjek lagi hamil 7 bulan, saya pernah diseret, saya pernah dijedotin ke tembok sampai pingsan gitu ya, dan akhirnya muntah. Jadi kepala saya itu sudah CT scan 2 kali. Dan saya pendarahan selama 6 kali karena saya tidak pernah merasa rileks untuk melakukan hubungan seksual gitu ya. Satu kekerasan yang tidak pernah saya alami, saya tidak pernah kekurangan uang, saya tidak pernah yang namanya kelaparan, hanya itu aja. Tapi saya kayak hidup di sangkar emas yang cuman untuk disiksa gitu. Saya cuma jadi sak-sak tinju. Nah akhirnya saya tuh mulai nanya-nanya nih, di mana ya ada psikiater atau psikolog gitu. Saya udah mulai gak bisa tidur dalam 24 jam, cuma tidur 2 jam gitu. Itu pun kalau ada suara kukuruyuk ayam. Kebayang ya di Jakarta kan udah susah banget gitu ya cari suara kukuruyuk ayam gitu. Jadi dan teman-temanku mulai ngebully lagi nih, lu gila gitu kan, nyari. Karena ya itu ya pandangan orang kita, kalau orang yang mencari bantuan justru dikatain orang gila gitu. Tapi saya bilang, justru karena gue waras nih, gue butuh bantuan gitu. Akhirnya saya ketemu sama seorang psikiater dan tahu ya kalau layanan kesehatan mental kan mahal banget ya, 1 jam 300.000, minimal 2 jam, dan itu saya harus 1 minggu sekali karena ternyata memang sudah menyerang benar-benar mental saya waktu itu. Hanya saya dapat dokter yang luar biasa. Dia mengurangi obat antidepresan, dia mengurangi obat tidur tanpa sepengetahuan saya. Jadi dalam 3 bulan obat depresan dan obat tidur itu terlepas sendiri. Dalam seminggu saya cuma dikasih vitamin sebenarnya, bukan obat tidur atau antidepresan gitu. Tapi si psikiater tuh bilang, kamu harus ke psikolog, kamu sudah tidak butuh obat lagi, tapi kamu butuh tempat sampah gitu ya. Jadi kan selama ini kan ngerasa kita tuh baik-baik aja gitu, padahal sampah di kepala kita tuh sudah penuh. Nah akhirnya selama 9 bulan saya akses psikolog, dari yang mulai wawancara biasa, curhat biasa, sampai ke hipnoterapi. Nah di 2010 tuh saya benar-benar pulih. Itu sebabnya saya sekarang menceritakan tentang kekerasan yang terjadi sudah tidak dengan air mata, karena saya sudah selesai dengan itu gitu. Nah ternyata ini tuh juga terjadi sampai sekarang gitu ya. Perempuan yang mengalami saya tuh 2008, 2009, ini 2022 itu masih terjadi gitu. Itu sih sebenarnya PR saya saat itu adalah keluar dari lingkaran kekerasan. Tapi Tuhan punya caranya, saya dengan mudah bisa keluar dari orang yang menurut saya sudah bukan manusia ya, karena luar biasa banget ya. Kalau saya ingat itu kayak, kenapa ya saya diam aja gitu. Iya. Itu sih. Tapi emang oh my gosh,
Mbak Hartini ceritanya survivor banget, tapi apa namanya memang support system Ya. dari keluarga, dari ibu Hartini, dari anak ataupun juga dari apa namanya layanan kesehatan ya menjadi apa ya yang benar-benar bikin bisa survive itu karena ada dukungan dari orang di sekitar, dan mungkin itu full circle juga akhirnya Mbak Hartini jadi mendukung banyak perempuan yang hidup dengan HIV yang mungkin mengalami. Semoga bermanfaat. Ya, I mean I'm sure bermanfaat. Nah itu tadi menarik banget dan dari perspektif Mbak Hartini sebagai perempuan dengan HIV. Nah aku pingin tanya mungkin yang lebih perspektif yang lebih besar ya tentang global, tentang UNAIDS ini punya Global AIDS Strategy baru yang mempunyai beberapa target untuk biar negara juga lebih peduli lah tentang situasi perempuan dengan HIV. Ada target tentang akses SRHR, akses apa namanya layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Ada juga target tentang kekerasan berbasis gender dan juga target eliminasi penularan dari ibu ke anak. Gitu. Menurut Mbak Hartini nih dengan situasi di Indonesia yang memang masih tadi kita udah membicarakan norma dan ketidaksetaraan itu, dan mungkin layanan HIV di Indonesia mungkin jauh lebih mending ya daripada 2007 tadi ya 2008 itu, tapi mungkin masih banyak yang bisa diimprove. Kira-kira menurut Mbak Hartini apakah Indonesia on track nih menuju target-target ini untuk tahun 2026 sebenarnya. Jadi nggak lama, tapi tujuannya untuk mengakhiri AIDS 2030 kan. Oke. Kalau tadi terkait kekerasan berbasis gender itu sebenarnya sih IPI kan sudah mulai melakukan penelitian ya di tahun 2011. Tapi kita akhirnya sekarang tuh bisa hore gitu, semua orang membicarakan tentang ini gitu, membicarakan bahwa ternyata kekerasan dengan HIV itu 11-12 gitu, di mana ada HIV di situ ada kekerasan, di mana ada kekerasan seksual di situ bisa terjadi penularan HIV gitu ya. Ya kalau dibilang ada perubahan banyak ya, maksudnya perubahannya kita tidak menutup mata bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal, karena yang diurusi oleh negara juga bukan hanya HIV gitu ya, jadi kita menyadari itu. Tapi sepertinya masih cukup sangat jauh ya kalau untuk mudah-mudahan 2026 mungkin, karena saya tahu tidak akan instan ya kalau advokasi gitu. Jadi kalau dibilang on track untuk IPI terhitung tahun 2021 itu menjadi organisasi intermediari atau penerima pengaduan bagi PDHA yang mendapatkan kekerasan, walaupun baru dilakukan di 10 kota alias 10 provinsi. Kenapa kita memilih 10 kota itu juga kita punya alasannya gitu, karena kita melihat apakah layanan kesehatan di sana sudah cukup komprehensif gitu ya, apakah layanan kekerasannya tersedia, apakah lembaga-lembaga yang di isu HIV atau kekerasannya ada gitu, tersedia gitu. Jadi ada yang memang sebenarnya kota itu dengan tingkat kekerasannya tinggi tapi layanan HIV-nya biasa-biasa saja gitu, atau bahkan teman IPI yang di sana tidak mempunyai power untuk bisa mendongkrak itu. Jadi kita 10 ini benar-benar dengan alasan yang cukup tepat gitu, dan ternyata banyak banget. Jadi hanya menerima pengaduan saja ya Ingrid, karena IPI tidak punya layanannya. Jadi kita tahu teman-teman perempuan itu kesulitan banget walaupun hanya bercerita, apalagi kalau tentang pasangannya, takut dianggap membongkar aib gitu ya. Tapi ya itu kepercayaan sesama atau sebaya itu menjadi kekuatan bagi IPI untuk menjadi organisasi intermedia atau penerima pengaduan, karena kalau sudah dekat tuh apa saja diceritakan gitu ya, termasuk kekerasan. Nah, adapun nanti begitu si PDHA-nya atau kita menyebutnya PDHA ya, perempuan dengan HIV/AIDS, itu cerita bahwa saya dapat kekerasan, dipukul, paling kita harus minta izin ke mereka, si korban, si PDHA itu boleh nggak didokumentasikan, gitu ya, buat supaya ada catatan bagi kita gitu kalau kamu cerita tidak bolak-balik. Rata-rata sih memang tidak menolak untuk didokumentasikan. Tapi begitu selesai cerita, pas kita tanya, oke sekarang kamu maunya gimana? Banyak sekali yang bilang, saya cuma mau cerita aja. Ya kita tidak bisa memaksakan apa yang mungkin kebutuhannya dia hanya mengeluarkan itu. Tapi
bukan tidak mungkin 2 bulan 3 bulan setelah itu kejadiannya berulang. Ada nanti di saat dia akan melaporkan. Nah, IP ini sudah membangun integrasi dengan layanan bantuan hukum. Jadi karena IP kan tidak punya layanan sekali lagi. Jadi kita tuh dari 10 kota itu kita sudah mengidentifikasi di kota itu adakah rumah aman, adakah layanan itu sudah paham tentang HIV gitu. Jangan lagi kita yang perempuan HIV dipukuli begitu sampai datang ke sana, ya udah ke rumah sakit aja ambil ARV, bukan lagi masalah kita ngambil ARV gitu. Kita sudah tahu di mana ngambil ARV. Yang kita mau adukan adalah kekerasan yang terjadi sama kita gitu. Nah, itu sekarang IP itu lagi sensitisasi di 10 kota itu kepada layanan-layanan kekerasan, dan mereka tuh masih banyak yang orang HIV itu ternyata baik-baik saja, sehat-sehat, masih yang sangat minim pengetahuan HIV-nya. Begitu juga buat teman-teman yang HIV mungkin terkait kekerasan berbasis gender itu juga belum begitu banyak yang paham. Jadi sepertinya harus ada sensitisasi di kedua belah pihak untuk kedepannya. Itu kalau terkait kekerasan. Tapi IP selalu optimis ya. Maksudnya apalagi sekarang UNAIDS sudah menjadikan itu sebuah program yang harus dicapai 2026. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dengan untuk PPIA sendiri. Semenjak PPIA mungkin aku juga baru saya tahu informasinya itu dulu awal-awal juga dari UNAIDS juga ya, melalui saya dari IP, tapi UNAIDS kan yang ngituin banget tentang PPIA 2012. Ingat banget aku. Yang dimana angka HIV pada perempuan tuh tinggi banget saat itu gitu. Dan itu yang menjadi sebenarnya informasi yang paling penting buat teman-teman yang hidup dengan HIV gitu ya, bahwa ternyata orang dengan HIV itu boleh menikah, boleh merencanakan kehamilan gitu ya, boleh memiliki anak artinya ya, dan boleh kok menikah dengan yang negatif, tapi dengan catatan gitu kan, dengan segala macam yang harus ya, pastinya kalau ada hak ya ada kewajiban yang harus dilakukan gitu. Dan sebenarnya kewajibannya tuh mudah banget. Yang penting minum ARV, udah itu aja gitu kan, sesimpel itu gitu. Toh nggak beli, kita tinggal ambil. Sekarang malah saya sendiri lebih mudah ya ngambilnya di puskesmas, tanpa ada pembayaran apapun, yang penting punya ongkos ke puskesmas gitu ya. Bahkan saya sudah dikasih 2 bulan sekali, itu lebih mudah. Tapi di tahun 2012 itu begitu saya mendapatkan, kali ini berkaitan dengan HKSR ya, saya mendapatkan informasi tentang HKSR melalui modulnya IP saat itu, yang 9 modul itu bagian salah satunya adalah tentang PPIA atau PMTCT. Walaupun sebenarnya sih ya sekali lagi kita bicara ngomong program PMTCT, lagi-lagi perempuan yang jadi intervensi. Padahal seharusnya PPTCT ya, Prevention Parents to Child Transmission. Jadi karena sebuah kata ibu, penekanannya ada di ibu, tuh tidak sedikit yang pasangannya bilang, ya udah lu kan ibunya, lu aja yang akses gitu. Jadi kita tuh lebih kalau bilang ke teman-teman IP tuh PPOA. Jadi orang tua ke anak. Jadi supaya ada keterlibatan pasangan gitu, dan itu nggak mudah ya Ingrid ya. Sekali lagi masuknya ke budaya patriarki, karena lagi-lagi kalau ibu terus gitu kan, harus ya udah ngurus anak apa tuh segala tanggung jawabnya ibu gitu. Nah di 2012 itu begitu dapat informasi yang cukup ini, saya langsung mikir, wah saya bisa menikah nih dengan yang negatif, dengan catatan yang negatifnya mau sama saya ya, dan saya nggak bohongin gitu, saya nggak ngelanggar hak kesehatan orang lain. Gayung bersambut saya menikah dengan yang negatif. Saya bisa jadi informasi yang ada yang diberikan oleh oleh negara gitu ya, melalui, walaupun itu memang spesifiknya melalui teman-teman IP gitu ya, tapi itu benar-benar saya cerna, saya baca, dan saya ikuti. Dan di 2014 itu saya berhasil menentukan persalinan untuk saya sendiri. Saya berhasil melahirkan secara normal, dan saya berhasil menyusui selama 6 bulan gitu ya, dengan informasi yang saya dapat dengan benar, baik dan benar gitu ya, dan dari yang terpercaya gitu. Walaupun ada beberapa teman-teman yang dalam satu pelatihan itu bilang, lo ngapain ngikutin program yang belum jelas, lo mau nanti anak lo menyalahkan diri lo kalau nanti akhirnya positif gitu. Jadi begitu usia kehamilan menginjak 8 bulan, saya tidak pernah mau ketemu dengan teman-teman komunitas, karena saya mau fokus sama itu. Saya konsultasi sama dokter, sama orang-orang yang ahli yang bisa memberikan saya pandangan-pandangan yang baik.
Itu dari sisi komunitas. Dari sisi layanan juga masih banyak sampai saat ini ya. Tapi walaupun memang sudah cukup, sekarang sudah banyak layan-layan dari pengalaman teman IP yang mendukung melahirkan secara normal, mendukung ASI walaupun masih sedikit tapi sudah ada lah ya, tidak seperti dulu Bang. Jadi kalau nanti menujui di 2026 kayaknya sangat berat ya. Karena itu tadi ya, kalau kita bicara program mungkin boleh ditanyakan ke masing-masing provinsi atau daerah. Kalau dia menyatakan sudah melakukan program PPIA, pasti jawabannya adalah semua ibu hamil dites HIV. Right. Setelah dites diapain? Untuk memastikan dia balik lagi ke layanan saja kita tidak punya metode itu. Bagaimana memberi keyakinan ke si perempuan untuk mampu menjelaskan ke pasangannya bahwa kamu HIV positif. Meyakinkan si perempuan bahwa kamu tidak akan mendapatkan kekerasan. Baik dipukul atau ditinggalkan atau diceraikan atau dibiarkan. Itu kan kekerasan ya. Dalam keadaan yang dia butuh dukungan dari pasangan, akhirnya mungkin kalau kita bisa lihat lagi datanya, dari berapa perempuan yang hamil dan HIV positif yang akses pengobatan berapa sampai anaknya yang dites tuh makin kecil, Ingrid. Jadi kayaknya kita butuh strategi yang cukup baik, walaupun mungkin ya dianggapnya angkanya kecil karena tadi ya perempuan tidak masuk ke dalam populasi kunci. Jadi dianggapnya kecil saja perempuan. Itu menurut secara nah IP sendiri kebetulan saya staf program tapi fokusnya adalah di PPIA. Jadi kenapa saya bisa bicara ini ya karena kita memang setiap bulan itu kita akan ngobrol-ngobrol. Pandemi ini kan mengajarkan kita dengan melek teknologi ya, bisa ketemu dengan di berbagai provinsi dengan nge-zoom gitu. Dan ceritanya masih sama, maksudnya masih ada yang diskriminasi untuk teman-teman HIV, masih ada yang udah nggak usah hamil atau kalau kamu mau hamil tapi jangan melahirkan secara normal gitu. Bagaimana teman-teman di luar pulau yang kalau harus sesar menunggu 4 jam atau bahkan ada yang 2 hari gitu. Kalau ternyata dia sudah terapi ARV yang baik, viral load-nya sudah undetect gitu ya, paling enggak kan minimal 6 bulan gitu. Tapi ya itu akan sulit kalau masih menganggapnya prong yang ketiga atau semua ibu hamil dites HIV itu udah menjadi skala bahwa dia melakukan PPIA gitu. Dan sebenarnya kalau aku ngelihat data UNAIDS ini sekali lagi kayaknya estimasi kali ya, persen dari ibu hamil HIV positif yang mendapatkan regimen untuk PMTCT itu hanya 15% di Indonesia. Jadi itu mau dibanggain pun angkanya juga masih sangat rendah, masih Belum, dikit banget. Oke, dites setelah pengobatan dan dari 15% seberapa bayinya yang bisa dites? Betul. Iya. Itu nggak ada sampai 200, 300 dari ribuan. Follow up-nya makin sedikit. Iya, jadi karena memang kita tidak punya mekanisme atau apa untuk megang si ibunya nih, karena sebenarnya ini adalah kan kita mau 90 ya. 95 sekarang. Ya, 95 malah ya. Jadi bagaimana kalau si ibunya kita nggak pegang, tidak lakukan dengan pengobatan yang baik, akan ada infeksi baru pada anak gitu. Kalau dulu bagusnya trennya angka ibu rumah tangga naik itu saya malah justru ya bersyukur, artinya fenomena gunung esnya mencair walaupun datanya dari perempuan, bukan sepenuhnya jelek menurut saya gitu. Tapi akhirnya bisa terlihat kan gitu dari mana gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau yang 3 hal itu ya. Nah kalau IP sekarang ada satu yang akhirnya mau tidak mau merambah ke isu anak. Karena perempuan tidak lepas dari anak gitu ya. Dan ada banyak teman-teman IP yang anaknya juga positif HIV. IP sekarang sedang melakukan survei terkait pengobatan dan perawatan pada anak yang hidup dengan HIV di 28 provinsi. Ini sedang berjalan dan nanti hasil survei itu rencananya kita akan membuat buku semacam buku panduan atau pedoman terkait pengobatan ARV pada anak.
gitu. Itu Jadi yang UNIT dukung bukan? iya betul, selalu dengan Itu kan? UNS. Iya, dan ini hari kedua survei itu diberikan ke sana dan mereka antusias karena selama ini tidak pernah ada apa namanya, pada akhirnya tuh teman-teman koordinator provinsi yang ada di IP di wilayahnya masing-masing itu membentuk KDS anak. Jadi ibunya ketemuan, anak-anaknya bisa ketemuan gitu. Tapi karena memang kita tahu ya, maksudnya belum banyak, bahkan mungkin hampir tidak ada dukungan buat anak yang hidup dengan HIV. Itu sih yang sedang dikerjakan oleh IP. Kalau dengan PPIA itu kita berharap nanti ke depannya ada mekanisme yang cukup baik dan tidak lagi dipahami kalau ibu HIV dites HIV itu ibu hamil yang dites HIV itu sudah masuk kategori dia melaksanakan PPIA. Enggak jauh banget itu gitu. Baru satu step gitu ya. Itu terlambat bahkan. Seharusnya kita di yang preventifnya, misalnya preventionnya dulu gitu ya. Jangan langsung ke kuratif. Akhirnya kan kewalahan Kementerian Kesehatannya gitu ya. Dan itu mungkin, tapi ya kita semua harus optimis ya, dan pastinya harus bekerja sama dengan semua pihak, tidak hanya IP saja gitu. Jadi mudah-mudahan IP didukung penuh dengan UN yang ada gitu ya, terutama UNAIDS juga kan udah banyak banget dapat dukungan. Itu sih Ingrid. Makasih banyak Mbak Hartini, dan emang banyak banget yang IP kerjain dan mungkin kita nggak ada waktu kali ya untuk ngomongin semua yang IP lagi kerjain saat ini ataupun yang akan jadi prioritas ke depannya. Jadi mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya soal ini kan podcastnya kita untuk publik, dan sebenarnya Mbak Hartini juga podcaster ya. IP kan punya podcast sendiri. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan ke publik tentang isu perempuan dengan HIV? Dan mungkin juga kalau misalnya ada yang dengar ini dan tersentuh dan tergerak mau bantu, kira-kira mereka bisa ngapain sih untuk membantu perempuan dengan HIV, atau bahkan kalau mau secara langsung dukung IP, adakah cara untuk mereka lakukan itu? Iya, sebenarnya IP itu sedang apa ya, sedang sedikit membangun dari nol lagi gitu ya, karena memang salah satu bagian dari rencana strategis kita adalah pemberdayaan ekonomi gitu ya. Cuma kita harus katakan bahwa kita tuh sebenarnya kebingungan mulainya dari mana ya, karena berharapnya tuh jangan melulu terus dari donor ya kan ini, tapi kita punya banyak sih rancangan usaha yang kita ini, tapi karena balik lagi kita masih, karena ada beberapa juga yang harus kita kerjain, kita fokus sama pekerjaan itu. Sebenarnya sih kalau dukungan secara moral sih cukup diterima, dan untuk semua layanan dimanapun, layanan apapun ya, tidak hanya layanan kesehatan. Layanan kita kan di Indonesia sudah cukup banyak ya, layanannya banyak. Tadi layanan kesehatan, layanan kekerasan, layanan kesehatan jiwa, itu ada semua gitu, semuanya ada. Hanya satu sebenarnya permintaan kami, izinkan kami akses tanpa dipersulit. Apapun pekerjaan gitu. Izinkan juga kita mungkin kalau misalnya tidak membantu secara uang yang besar gitu, paling tidak ada kesempatan nih untuk teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV bekerja di sini, karena tidak sedikit yang menjadi perempuan kepala keluarga. Dia yang menghidupi anak-anaknya gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya ya yang dukungan terbesarnya. Kalau misalnya mau lebih tahu tentang IP, bisa buka websitenya IP di www.ip.or.id, atau podcastnya IP itu ada Perempuan Berdaya. Ada di mana Mbak? Di YouTube, di Spotify dan ada Facebook dan Instagramnya IP Indonesia gitu. Mungkin teman-teman juga dengan mungkin melihat kehidupan perempuan yang hidup dengan HIV tidak melulu dengan pengobatan, dan kita sudah bisa keluar dari itu gitu ya. Jangan lagi melihat yang sedih-sedihnya. Sedih itu bagian dari hidup menurut saya. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya senang terus gitu ya, walau yang banyak uang sekalipun gitu. Tapi saya tuh paling seneng melihat, mendengar, membaca pengalaman hidup seseorang, karena itu tidak ada di sekolah. Jadi itu jadi kekuatan penuh saya gitu ya, bahwa ternyata dia bisa 25 tahun, 28 tahun, kenapa saya tidak gitu. Mungkin di saat teman-teman yang hidup dengan HIV, terutama perempuan yang hidup dengan HIV dengan segala macam permasalahannya, lagi capek, lagi sebel, lagi nggak mau minum obat, lihat kehidupan teman-teman IP. Karena kalau kita capek, kita lelah,
Apalagi saya males, suami saya udah nggak sayang lagi, suami saya selingkuh, udah saya nggak mau minum obat aja. Pikirin anak-anaknya. Kalau dirimu nggak ada, meninggal gitu ya, suaminya bisa nikah lagi gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak gitu? Jadi mungkin cari cerita-cerita, cari atau mendengarkan hal-hal yang baik dari teman-teman perempuan. Jadi dukungannya sih nggak ya, kalau ada yang mau langsung memberikan bantuan secara program atau apa, silahkan, kami membuka silaturahmi. Tapi paling tidak itu tadi, semua layanan yang ada, karena kan visi misi IP adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan yang hidup dengan HIV untuk setara dalam akses layanan apapun, termasuk berpolitik. Beberapa teman-teman di daerah sudah ada yang masuk ke ranah politik gitu ya, walaupun tidak menjadi, maksudnya nggak jadi gitu, tapi mereka sudah punya keberanian itu. Jadi izinkan kami yang hidup dengan HIV itu seperti perempuan-perempuan yang tanpa HIV. Itu menjadi dukungan terbesar buat kami sebenarnya. Very powerful words Mbak Hartini as always. Thank you so much udah jadi tamu di episode kedua kita. Bagi teman-teman pendengar, dukung IP, open your heart, your opportunity untuk teman-teman perempuan dengan HIV, dan ya semoga kita tahun 2026 benar-benar bisa melihat improvement yang besar. Amin. Makasih banyak Mbak. Makasih Ingrid.